Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, Shalom. Apa kabarnya siang hari ini? Apakah semuanya baik-baik saja, sehat selalu? Baik, mari sama-sama siapkan hati kita. Kita boleh bangkit berdiri sama-sama, saya undang dengan hormat. Mari kita akan perkatakan doa Bapa kami seperti yang Tuhan Yesus ajarkan sendiri. Dan saya minta kerjasamanya untuk kita boleh berkata-kata, amin ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam cobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita berikan tepuk tangan yang dahsyat bagi Tuhan. Mari kita boleh serukan haleluya. Haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan, saudara. Buat kami Kaulah segala-galanya Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Satu berharap. Oh. Kamu berkata di hadapan Tuhan, ini kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku Ini aku
dengan segenap hatimu. Tak peduli, tak peduli masa lalu. Terima kasih Tuhan, kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Ubahkan ku, sempurnakan, jadi karya yang indah. Saudara sendiri, mari sambil angkat tanganmu. Kini aku percaya, kini aku percaya. Amin. Tiada yang mustahil, sebab kami tahu kuasa-Mu, itulah kekuatan kami. Satu berharap, kini aku berserah pada rancangan-Mu bagiku. Ku ikuti panggilan-Mu, bukan setia. Mari kita sembah Tuhan. Ku sembah, sungguh ku sembah. Kau yang rindu terus dapat jawaban dari Tuhan. Engkau yang pagi siang hari ini butuh pertolongan Tuhan. Mari sama-sama kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Kini aku percaya, kini aku percaya, tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah
kan setia sampai akhir hidup. Semangat Tuhan saja. Sekali lagi, kini aku percaya. Kini aku. Mari angkat suaramu. Tiada yang sebab kuasamu. Kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah padamu. Bagiku, ku ikuti panggilanmu, ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan setia sampai akhir hidupku. Ku kan terus setia. Apapun yang terjadi dalam hidup kita sampai dengan pagi hari ini, apapun yang kau alami sampai dengan pagi hari ini, kalau saat ini kau sedang menunggu jawaban dari Tuhan, hanya satu hal yang harus kita lakukan. Tetap percaya, tetap percaya, tetap percaya bahwa janji Tuhan ya dan amin. Karena rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi setiap kita. Mari mulai pagi hari ini, siang hari ini, bebaskan rohmu. Sekali lagi sembah Tuhan. Biarkan roh jiwamu memuji Tuhan siang hari ini. We worship you God. Kami ingin tetap percaya. Kami ingin tetap percaya. Tuhan jawab, Tuhan jawab, Tuhan jawab doa kami. Mari kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Mari kita perkatakan, kita deklarasikan di hadapan Tuhan. Aku kan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah.
kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagimu. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan. Boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Allah kita. Haleluya. Di nama Tuhan. Sekali lagi shalom. Saudara, apa kabarnya pagi hari ini, siang hari ini? Yang semangat boleh lambaikan tangannya. Boleh kedua belah tangannya, saudara ya. Kita ada di sini untuk memuji muliakan nama Tuhan. Saya terlalu percaya bahwa berkat mukjizat Tuhan, kesembuhan masih terjadi sampai hari ini. Katakan kanan kirinya, tetap setia. Amin. Tepuk tangan untuk Allah kita. Haleluya. Boleh sambil tepuk tangannya ya. Here we go. Mari kita puji Tuhan. Bersoraklah, bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Sebutkanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Kasih tahu kanan kirinya. Terdengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kegirangan dari rumah yang lain. Mari berkata, terdengar, terdengar dengan kembang dan kecapi. Mari kita puji Tuhan. Bernyanyilah, bersuka di hadapannya. Serukanlah nama Tuhan yang memberi kemenangan. Kalau Allah di pihak kita, lebih semangat lagi. Terdengar, terdengar suara Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kegirangan dari umat yang dibenarkan. Mari semua Tuhan saja. Terdengar, terdengar suara. Amin. Tuhan dari Sion. Terdengar suara sorak kegirangan dari umat. Yuk sama-sama, ayo sekali lagi. Terdengar, terdengar
Bapak Ibu Saudara setuju nggak dengan firman Tuhan? Kalau hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin. Itu syaratnya. Jadi semua hari ini kita harus bersuka cita untuk Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi. Kita puji Tuhan sekali lagi. Mari tetap semangat tepuk tangannya bagi Tuhan. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya diceritakan. Yesus, Yesus, nama Yesus, nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Serukan haleluya. Here we go. Dari utara ke selatan terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur Nama Yesus disanjung tinggi. dari pulau-pulau, Lembah-lembah, gunung-gunung, kemuliaannya, kemuliaannya disaksikan, kebesarannya. kebesarannya diciptakan. Tuhan kita dahsyat dan luar biasa. Yesus, nama Yesus. Nama Yesus disanjung tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Mari berikan tepuk tanganmu bagi Allah kita yang dahsyat. Ayo berkata, dari pulau, dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung. Dari pulau-pulau, lembah-lembah, gunung-gunung yang tinggi. Tinggi, tinggi. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa. Saya rindu teriakannya bagi Tuhan. Allahku dahsyat berkuasa. Bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud. Yeah. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu. Oh, tinggikan namamu. Yeah. Tinggikan namamu. Allahku dahsyat. Tepuk tangan sekali lagi. Yeay. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Wow. Baik. Ya,
Kita akan mempersiapkan diri untuk memberikan yang terbaik di hadapan Tuhan. Persembahan khusus, persembahan persepuluhan, mari berikan dengan sukacita. Disambung dengan pengumuman, silakan. Shalom semuanya. Nah, gereja kita lagi ada acara baru nih, namanya Q&A. Dan tema bulan ini adalah, Apakah sukses atau indigo berasal daripada Tuhan? bagi kalian yang penasaran atau punya pertanyaan, Langsung join Zoom meeting di bawah ini pada hari Minggu 16 April 2023 pukul 6 sore. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan persembahan dan persepuluhan dapat mentransfer ke rekening berikut. Rumah doa diadakan pada hari Selasa pada pukul 10 pagi, bertempat di GBI Grand Permata Niaga. Ibadah tengah minggu dapat disaksikan pada hari Rabu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah Jumat Agung diadakan pada hari Jumat 7 April 2023 pada pukul setengah 10 dan 11 pagi di GBI Grand Permata Niaga. Doa Fajar dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 pagi di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Doa Malam dapat disaksikan pada hari Sabtu pukul 6 sore di channel YouTube dan Instagram GBI Grand Permata Niaga. Ibadah anak diadakan setiap hari Minggu pada pukul 7 pagi di channel YouTube GBI Grand Permata Niaga Kids. Dan ibadah anak onsite diadakan setiap hari Minggu pada pukul setengah 10 pagi. Mari siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami bawa hati dan hidup kami di hadapan-Mu Tuhan. Dan biar siang hari ini kami dedikasikan waktu kami untuk memuji, memuliakan nama, menyiapkan hati kami untuk firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Angkat pujian ini dari awal. Kalau ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh cobaan. Tak satu pun Mari kita bangkit berdiri. menghiburku, tak seorang pun dapat menolong. Hanya Yesus jawaban hidup. Sekali lagi katakan bersama Dia. Bersama Dia hatiku damai,
haleluya, haleluya. Oh, rabakala, rabala, 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 rabala. Diala, rabala, 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 rabala. Sangkala, rabala, rabala. Diala, rabala, rabala, rabala. Terima kasih Tuhan. Kami umat-Mu siap menyambut firman-Mu. Urapilah kami semua. Dan urapilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman ini. Agar firman ini tidak kembali dengan sia-sia. Yang boleh tumbuh dalam hidup kami dan menghasilkan buah. Buah yang baik dan berlipat ganda. Yaitu sampai 30 kali, 60 kali, dan 100 kali ganda. Dan berikanlah pada kami semua Tuhan. Urapan roh hikmat dan wahyu daripada-Mu. Agar kami boleh menangkap dan mengerti isi firman-Mu ini dengan baik dan benar. Yaitu tepat seperti apa yang Kau maksudkan pada kami. Terima kasih Tuhan. Kami semua siap sambut firman-Mu ini hanya dalam satu nama yang berkuasa. Yaitu nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Shalom. Silakan duduk Bapak Ibu. Nah, sebelum kita masuk dalam firman, biar kita nyanyikan sebuah lagu dulu ya. Untuk mengingat agar kita selalu meninggikan dan mengagungkan Tuhan dalam hidup kita. Lagu ini saya tulis dengan judul Tinggikan dan Agungkan Dia selama-lamanya. Ya. Di tangan
segala raja, penolongku yang setia, penguasa semesta. Mari kita sembah Dia dan muliakan nama-Nya sampai selamanya. Kasih Tuhan melimpah bagi kita. Tiada yang setara dengan Kau Tuhan. Hidupku di tangan-Mu, dalam perlindungan-Mu. Betapa mulianya Bapa-Ku di surga. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Tinggikan dan agungkan sampai selamanya. Amin. Haleluya. Nah, sekarang kita masuk dalam firman Tuhan. Firman Tuhan berasal dari sebuah cerita yang sudah sering kali kita dengar. Bahkan anak-anak sekolah minggu juga tahu, bahkan hafal ini. Tapi kita perlu tahu apa yang ada di balik itu semua. Karena setiap cerita pun, walaupun itu cerita di firman Tuhan, bukan sekedar cerita. Tapi ada pelajaran yang disampaikan Tuhan kepada kita lewat firman-Nya. Amin. Nah, kita pelajari dari Matius 14 mulai ayat 22 sampai 32. Sebentar, saya pakai masker dulu. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu yang menyuruh orang banyak itu pulang. Ini salah satu poin paling penting. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan muridnya untuk naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Kalau boleh saya tanyakan pendapat Anda. Jadi murid-murid naik perahu dan berangkat ke seberang Danau Galilea ini kehendak siapa ya? Kehendak siapa ya? Kehendak Tuhan. Nah, kenapa saya katakan ini penting? Karena masih banyak juga orang-orang percaya yang beranggapan kalau Tuhan berkehendak, kalau ini menurut kehendak Tuhan, tidak bakal ada rintangan. Nah, ini awas, hati-hati ya. Kalau kita berkesimpulan secara sembrono. Misalnya ingin melakukan sesuatu yang baik di hadapan Tuhan, tapi ada rintangan, seakan-akan tidak tertembuskan rintangan itu. Lalu mengatakan, ya sudahlah, tidak usahlah, yang lain aja, ini bukan kehendak Tuhan. Hati-hati kalau mengatakan demikian. Karena masih ingat khotbah saya pada 2 minggu yang lalu. Apa yang menjadi sasaran target utama serangan si jahat? Adalah apa yang berkenan kepada Tuhan. Bahkan kalau melakukan kehendak Tuhan. Kalau kita melakukannya apa yang kehendaki Tuhan, itu kan kita berkenan di hadapan Tuhan. Justru itu target serangannya. Jadi jangan dibalik. Kalau Tuhan yang nyuruh pasti nggak ada rintangan. Kalau ada rintangan berarti bukan Tuhan yang nyuruh. Wah, jangan sampai kita berkata demikian ya. Justru kalau Tuhan yang nyuruh, kehendak Tuhan berlawanan dengan kehendak si jahat. Makanya si jahat menaruh rintangan supaya kita tidak bisa melaksanakan kehendak Tuhan. Bahkan belum-belum sudah luntur iman kita. Oh, ini bukan kehendak Tuhan. Kita perlu berhati-hati sekali ya. Ini yang pertama. Ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah itu ayat 23. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendiri di sana. Sepertinya, kelihatannya, nampaknya, Yesus biarkan muridnya sendirian.
Sehingga akhirnya berhadapan dengan angin sakal seperti ini. Perahunya terombang-ambing, masalah besar terjadi, tinggal tenggelamnya saja dan matilah mereka semua. Karena mereka cuma nelayan ikan, betul ya? Bukan ikan itu sendiri. Kalau ikan masuk laut tidak apa-apa. Tapi kalau nelayan masuk laut bisa mati kalau tidak bisa berenang. Nah kita perlu tahu, ini bukan berarti Tuhan biarkan sengaja mereka sendiri. Tuhan tetap peduli kepada kita. Kenapa dia naik ke bukit seorang diri? Dia mau berdoa, termasuk berdoa buat murid-muridnya. Kita lihat nanti kalau kemudian menghadapi masalah besar, tetap saja dia datang untuk menolong. Jadi bukan Tuhan itu biarkan pasang kita begitu aja. Tapi Tuhan pertama adalah untuk melatih kita, mendidik kita, memproses kita. Apakah ada seorang juara tinju yang berlatihnya tidak pernah kena bau gementar sehingga mukanya bengkak juga? Tidak ada. Kalau kita tidak muka kita tersentuh oleh tangannya orang, jangan jadi petinju kita. Jadi tukang make up aja, muka orang yang kita sentuh, bukan muka kita disentuh orang. Kita perlu tahu dengan baik, itu untuk melatih kita. Karena kita diinginkan menjadi prajurit yang gagah perkasa. Tidak ada orang yang bilang prajurit gagah perkasa kalau tidak pernah perang. Tidak pernah luka dalam peperangan. Bahkan zaman dulu, kalau orang ngangkat pemimpin, katanya buka bajumu. Lihat apakah mulus atau banyak goresan pedang. Kalau mulus katanya belum pernah ini usah jadi pemimpin, walaupun badannya besar. Tapi kalau penuh goresan pedang, berarti sudah pengalaman, sudah terlatih dengan baik dalam peperangan. Itu zaman dulu pandangan orang. Jadi ini Tuhan untuk memproses kita. Kalau hidup kita penuh dengan masalah, penuh dengan rintangan, bukan sekedar Tuhan itu tega sama kita, tapi dia membentuk kita. Amin. Jadi walaupun baru 2 ayat, ini ada maksud Tuhan dalam sini. Nah kemudian perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauh dari pantai. Kalau berapa mil ini ditulis Alkitab kira-kira berapa ya? Berapa mil kira-kira? Berapa kira-kira? 5 mil? 3 mil? Anda perlu tahu, mereka ini menyeberangi Danau Galilea. Danau Galilea lebarnya tidak sampai 3 mil. Lebarnya tidak sampai 5 kilometer. Jadi artinya apa kalau gini? Sudah mendekati ujung pantai tujuan. Dan biasanya di sana, kalau sudah mendekati pantai itu gelombangnya makin kecil. Tapi kok ada yang parah di sini? Gelombang angin sakal. Jadi tidak ada barang kebetulan. Tidak ada barang mustahil. Walau musia sudah selesai, tapi iblis bisa saja mendatangkan hambatan yang besar pada kita. Jangan terheran-heran, lebih baik kita berdoa saja ya. Sudah berapa mil jauhnya? Dan itu menempuh perjalanan cukup lama. Dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Apa itu angin sakal? Angin sakal bukan angin ribut biasa. Yang kadang-kadang dari kiri, dari kanan, dari belakang, dari muka. Atau bahkan berputar angin itu. Bukan. Tapi angin sakal, angin yang datang dari depan. Yang menentang tujuan kita. Ini gambaran. Hambatan yang menentang tujuan kita. Menentang arah yang ingin kita tempuh itu. Kita ingin menempuh sesuatu ke sana misalnya, angin datang dari sana justru. Dan ini para murid kan disuruh Tuhan, dulu gurunya, pasti berdayungnya mati-matian. Tidak usah berapa jam, sejam aja kalau gini, pasti capek sekali. Kan bertarung melawan angin. Dan karena ombang-ombang berarti angin itu kuat sekali kalau mengambing. Jadi perahu tidak maju-maju, cuma gini-gini aja. Tinggal apa kalau saya gini-gini? Tinggal tenggelam saja. Tinggal terbalik saja. Dan sekali lagi saya bilang, mereka adalah penangkap ikan. Nelayan, bukan ikan itu sendiri. Jadi kalau kapal tenggelam di sana, ya mati juga mereka. Jadi masalahnya besar enggak? Besar bagi mereka. Dan kemudian berapa lama mereka mengalami masalah seperti ini? Berapa lama mereka berjuang seperti ini? Ternyata cukup lama. Buat orang Israel, 1 hari itu ada sampai jam 6 sore. Lebih dari jam 6 sore masuk hari berikutnya. Alkitab tidak pernah nulis, besoknya berangkatlah mereka. Tetap pada hari suruh, berarti sebelum jam 6. Mereka berangkat. Ternyata sampai kapan Tuhan baru nolong? Jam 3 pagi kata saya. Alkitab bilang jam 3 malam. Tapi saya kok zaman sekarang lihat jam, tidak ada jam 3 malam itu. Kalau jam 12 malam ada. Kalau jam 3 sore. Kalau hari ini, kalau besok itu jam 3 dini hari. Jadi berapa jam? Kalaupun mereka berangkat jam 6 dan angin sakal tidak langsung di depan waktu mereka berangkat, itu paling enggak setelah melewati 9 jam. Kalau misalnya di tengah-tengah 9 jam karena angin sakal, sampai jam 3 pagi itu, berapa lama? 4,5 jam. 1 jam aja sudah kecapean kok. Kalau tidak percaya coba sendiri gitu loh. 4,5 jam. Jadi ini menggambarkan apa?
Orang menghadapi masalah, berdoa mati-matian, berjuang mati-matian, tapi nggak kunjung datang pertolongan Tuhan. Lalu biasanya apa kalau gini? Ya, Tuhan nggak mendengar doa saya. Ada dua kemungkinan. Satu, Tuhan bilang tunggu. Kenapa tunggu? Saya sudah capek Tuhan. Ya aku sedang melatih kamu. Aku sedang bentuk kamu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada sesuatu yang kurang pada kita. Belum melakukan perintah Tuhan sepenuhnya. Tapi saya tidak pernah bunuh Pak. Saya tidak pernah korupsi Pak. Saya tidak pernah berzinah. Ya, kejahatan di mata Tuhan bukan hanya korupsi, membunuh, berzinah. Tapi tidak melakukan apa yang Tuhan perintah pada kita. Itu kejahatan yang termasuk pelanggaran besar. Seperti orang Farisi. Ditunjuk Tuhan mukanya. Hai orang munafik. Perintah Tuhan yang satu kamu jalankan. Yang lain kamu abaikan. Hati-hati. Perintah Tuhan banyak gak? Cuma satu loh buat kita. Perlu kita jalankan seluruhnya. Tidak bisa sebagian. Tidak bisa. Ada 10 perintah. 9 jalankan. Oh kalau ulangan itu dapatnya 9 sudah. 90. Tidak bisa. Satu kalau dijalankan tetap saja itu dosa di mata Tuhan. Tetap saja itu pelanggaran. Jadi perlu kita ingat perintah itu apa ya. Lalu kemudian karena itu mereka diombang-ambingkan gelombang. Tapi Tuhan datang juga. Karena Tuhan sudah berjanji. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Tapi kenapa jam 3 baru datang? Tuhan nggak tahu. Siapa bilang Tuhan nggak tahu? Walaupun dia berdoa seorang diri bukit, dia kan Tuhan. Dia pasti tahu kalau dia nggak datang di sini dia. Dia tahu, tapi dia lihat sampai di mana dia bentuknya. Dan berjalan di atas air. Waktu itu apa masalah mereka? Perahu diombang-ambingkan gelombang. Berarti air kan bahayanya. Air ini gambaran masalah dalam kehidupan kita. Penyakit lah, masalah keuangan lah, masalah keluarga lah, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan datang, bukan cuma datang. Bukan datang naik motor boat, tidak. Datang dengan berjalan di atas air. Artinya, Tuhan bisa mengatasi semua masalah itu. Dia mengendalikan semuanya. Amin. Nah lalu kemudian, ini yang aneh lagi. Ini poin kedua yang paling penting. Tadi yang lain juga penting sih. Ketika murid-muridnya, murid loh nih. Kalau kita tidak perhatikan banyak sekali kita berpendapat. Yang penting jadi murid Yesus. Jadi murid Yesus itu paling baik. Nanti dulu murid yang bagaimana. Kalau murid yang begini ya malukan juga. Murid ini baru jadi murid yang benar setelah dipenuhi Roh Kudus. Sebelumnya jadi muridnya kurang benar menurut saya. Kenapa kurang benar? Mereka kan butuh mujizat. Yesus datang berjalan di atas air. Itu kan mujizat. Karena gelombangnya mengamuk. Tapi mereka malah terkejut. Kayak nggak ngerti, kayak nggak tahu aja. Malah berseru, itu hantu. Ini bukan orang dari kota mana. Biasanya kan omongannya dibalik. Makan kan gitu kan ya. Teman mantel kan gitu. Tuhan hantu, bukan gitu. Memang Tuhan dikira hantu. Coba bayangkan kalau Anda, perasaan manusia, datang ingin menolong orang yang dalam kesesakan besar. Tiba-tiba, hantu kamu, kira-kira pulang apa? Kalau tidak marah ya pulang. Tuhan digitukan. Murid loh ini, marah murid angkatan pertama. Kalau kita ini murid angkatan berapa puluh ribu saya tidak tahu nih. Murid angkatan pertama. Langsung diajari oleh Tuhan sendiri. Ikut Tuhan berkali-kali. Bukan cuma itu. Berkali-kali melihat mujizat. Bahkan ikut melakukan sendiri. Ikut terlibat di dalamnya. Kalau tidak percaya Anda buka kitab Matius saja lah. Tidak usah yang lain-lain. Ada berapa mujizat ya. Ini kan Matius 14. Di Matius 4 dikatakan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lihat mujizat sudah. Matius pasal 8 dikatakan ada. Yesus menyembuhkan orang sakit kusta. Zaman dulu, zaman Yesus masih ada di dunia ini, sakit kusta termasuk sakit yang gak mungkin disembuhkan. Berikutnya lagi. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira. Lewat apa? Lewat jarak yang jauh sekali. Gak pakai numpang tangan, cuma sembuhlah hambamu karena imanmu. Sembuh. Tapi ada yang pernah bilang juga, gimana Pak? Kalau misal ada orang minta didoakan, ada hamba Tuhan bilang, ya nanti kita doakan dengan telepon nanti. Kalau telepon tidak bisa sembuh lah. Alkitab tidak pernah bilang Yesus sembuhkan dapat handphone. Saya juga bilang, Alkitab tidak pernah bilang Yesus pergi naik jet. Tidak pernah kan? Karena jetnya belum ada. Handphone, jet, apapun, mobil, itu hanya alat. Yang penting Tuhan yang menyembuhkan. Buktinya ada lagi itu yang terakhir baru terdengar lagi kemarin, baru ketemu orangnya. Orang ini ibunya, anaknya kecil.
Itu sakitnya parah, kenapa? Jantungnya bocor dari lahir. Harapannya kalau tidak dioperasi jantung itu tidak bisa gitu. Operasinya pun rencananya di Penang, tidak berani di sini katanya. Minta didoakan. Jarak jauh, tidak tahu berapa kilometer. Di mana anak itu berada tidak tahu juga. Tapi yang penting di mana Tuhan berada kita harus tahu. Doakan lewat handphone, 1 kali doa sembuh total. Nutup semua lubangnya. Diperiksa, dibawa ke Penang, ternyata sudah nutup semua. Tidak ada lubang sedikit pun. Berarti apa? Tuhan kita luar biasa. Dia berjalan di atas air. Apapun airmu yang mengganggu kamu, Tuhan berjalan di sana. Dan bukan cuma Tuhan yang berjalan. Kita lihat nanti. Ya, jadi mereka berjalan takut. Saya tambahkan lagi mujizat apa lagi. Nah, ini yang paling parah ini. Matius pasal 8 menuliskan Yesus meneduhkan angin ribut. Serupa kan dengan masalah sekarang. Amin. Sudah pernah ngalami loh. Lah kok enggak percaya, malah hantu katanya. Aneh enggak? Sebetulnya enggak aneh. Karena saya pelajari, iman kita boleh setinggi gunung. Tapi kalau kita enggak menguasai firman, waktu kita berada pada masalah, iman kita rontok, lumer semuanya. Jadi perlu sekali punya iman yang kuat, tetapi perlu juga punya firman yang dalam. Amin. Karena firman yang bantu meneguhkan imannya. Waktu imannya mulai goyah karena persoalan menimpa, firman yang diingat ini akan bantu meneguhkan dia. Makanya perlu kita orang yang mau punya antusiasme belajar firman. Mengapa saya sering memberikan pengajaran tiap bulan 3 hari minggu, 2 atau 2 hari minggu minimal digunakan untuk seminar belajar Alkitab untuk membantu ini loh. Menumbuhkan kasarnya obatnya. Kalau sampai manusia orang percaya yang imannya sebelumnya ada tertimpa masalah, lalu kena masalah itu imannya luluh, buktinya ini murid Yesus pribadi ini. Loh, sudah pernah diterukan angin ribut, saya catat ini, Matius 8. Kalau tidak pernah buka Matius 8, perikopnya, Yesus meneduhkan angin ribut. Serupa kan dengan masalah ini? Serupa kan? Masa lupa? Ya enggak lupa, cuma hilang ingetannya pada waktu bingung kena masalah. Nah ini loh, Anda boleh lihat Matius 8 tuh. Lalu apa lagi kita lihat ya? Setelah dia meredakan angin ribut, 2 orang kerasukan setan di Gadara sembuh semua. Walaupun manusia takut semua sama dia. Ya, Matius 12 orang yang mati tangannya sembuh. Lalu kemudian pada hari Sabat berikutnya orang buta dan bisu kan dirasuk setan juga langsung sembuh. Lihat semua murid-muridnya ada di sana. Boleh dibilang ada terlibat walaupun bukan yang melakukan. Tapi kenapa kok lupa semua? Apakah hilang ingatan? Bukan hilang ingatan, ingatannya yang hilang waktu dia ketakutan. Jadi kalau kita mengalami masalah, seberapa apapun tenangkan dirimu. Amin. Supaya jangan kehilangan ingatan kita. Dulu pernah ditolong Tuhan. Bangsa Israel kan juga gitu. Keluar dari Mesir, lihat mujizatnya banyak sekali kan. Tapi waktu kurang ini aja bersungut-sungut. Akhirnya apa? Jadinya 2 juta lebih orang yang keluar dari Mesir. Dijanjikan Tuhan masuk tanah Kanaan. Penuh susu dan madu. Siapa yang berhasil masuk? Cuma 2 orang. 0,0000%. Cuma 2 orang dari 2 juta orang lebih. Kemana yang lainnya? Bukan cuma mati. Gak ada kuburannya. Saya ngomong ini ada kenyataan ya. Udah pernah dicari kuburan orang Israel di Gurun Sinai. Tidak pernah ditemukan. Artinya apa? Bangkainya habis dimakan binatang. Dan buat orang Israel zaman dulu, itu berarti manusia yang terkutuk sekali. Bangkainya yang tidak ada kok. Kenapa begitu? Karena ya itu, tidak bisa mengingat. Apa yang pernah kita alami dari Tuhan, yang menggambarkan kuasa Tuhan, jangan pernah dilupakan hanya karena masalah. Tapi nyatanya banyak orang yang melupakan. Tidak usah orang lah, murid-murid Yesus sendiri kok, jadilah murid. Nyatanya murid kalau begini jangan jadi yang beginian. Jadilah murid yang sudah meladani gurunya, itu mestinya. Bukan sembarang murid ya. Lalu kemudian memberi makan 5.000 orang laki-laki. Sama anak-anak perempuan bisa puluhan ribu, 20 ribuan. Siapa yang terlibat? Mereka yang bagikan. Jadi melihat sendiri, terlibat sendiri mujizat. Masa gak percaya? Yesus datang, hantu, terkejut. Parah banget kan? Memang Alkitab tidak nulis parah banget, tapi saya terangkan aja parah banget menurut saya itu. Mungkin karena saya manusia pikirannya gitu ya. Tapi Tuhan penuh dengan kasih pada kita. Dia nggak balas sih, dibilangi hantu lu, hantu.
Musuhnya gini, gila lu, gue mau nolong lu, gue bilang hantu tuh, ya wes mati lu sana. Kalau manusia kan gitu. Tapi Tuhan kita lain. Tuhan kita penuh dengan kasih. Segera Yesus berkata mereka, tenanglah. Dia tahu kan, berarti gak tenang orang ini. Jangan, aku ini jangan takut. Ketakutan yang menguasai mereka. Jadi bukan iman lagi, makanya imannya rontok. Kan ditutupi oleh ketakutannya. Kita boleh takut karena kita manusia, tapi jangan larut dalam ketakutan. Apapun masalahmu, apapun gelombangmu, apapun air yang meliputi kamu, menerpa kamu, jangan takut selama kita tetap taat dan setia di hadapan Tuhan. Amin. Kecuali kalau kita tidak benar di hadapan Tuhan. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti turun tangan. Buktinya ini seperti ini. Lalu Petrus berseru. Petrus siapa sih? Murid tertua Tuhan Yesus. Kalau menurut buku silat, Kopeng Ho gitu misalnya, namanya siapa gelarnya? Tua Suheng. Oh ini, Tua Suheng. Jadi bakal jadi kepala gereja pertama di dunia. Siapa kepala gereja pertama di dunia? Tuhan Yesus dong. Belum. Yesus waktu naik ke surga belum ada gereja. Jadi gereja baru ada setelah Tuhan Yesus naik ke surga. Didirikan oleh para rasul. Siapa kepalanya? Bahkan ada yang bilang paus pertama di dunia katanya. Walaupun waktu itu belum ada Roma Katolik. Katanya adalah Petrus. Petrus yang pertama memimpin gereja di dunia ini. Jadi orang yang bukan sembarangan. Tapi berkata, Tuhan, apabila engkau itu, mestinya bahasa Indonesia mungkin apabila itu engkau, mungkin bahasa zaman sekarang, bahasa zaman dulu mungkin apabila engkau itu. Suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Sekarang gini aja, Anda boleh pikirkan. Dengan Petrus berkata demikian, dalam hatinya, dalam pikirannya, sebenarnya percaya nggak Yesus, Petrus? Oh itu Tuhan Yesus, percaya enggak? Kalau dia ngomong gini, percaya enggak? Enggak percaya. Seperti para murid, berkali-kali Tuhan ngomong, aku bakal bangkit dari ketiga. Tapi waktu para perempuan ngomong pada murid, Yesus sudah bangkit, malah mereka lari ke kuburan, mau membuktikan omongan para perempuan. Itu berarti mereka tidak percaya. Makanya bukan cuma jadi murid Yesus nomor satu. Bukan, murid Yesus yang bisa meneladani dia. Itu yang kita idamkan. Amin. Bukan sekedar murid saja. Karena murid kan banyak, murid yang drop out kan juga banyak. Kenapa di drop out, dikeluarkan dari sekolah? Bukan sekolahnya kejam. Tapi bangkunya gak cukup buat dia. Dia kelas 1 umurnya 18 tahun gitu. Karena berapa tahun gak naik terus itu. Kalau kelas 1 bangkunya seberapa? Ayo. Kan kecil-kecil. Kalau 18 tahun apalagi gendut dia. Seberapa pantatnya? Bisa duduk gak di sana? Makanya keluar dari sekolahan. Kenapa dikeluarkan? Gak cukup lagi bangkunya. Ya. Jadi bukan sekedar murid. Tapi murid yang memenuhi atau meneladani gurunya. Itu perlu kita tanamkan. Kita perlu jadi murid. Perlu. Tapi murid yang bukan asal murid. Murid seperti setelah dipenuhi Roh Kudus ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Artinya apa kalau gini? Artinya menurut saya loh ya. Gak tahu menurut Anda gimana. Dia terpusat pada Tuhan Yesus. Maka asal aja, dia kan gak percaya. Kenapa berani jalan di atas air? Kalau bukan Tuhan Yesus kan mampus dia nanti. Kenapa berani? Karena terpusat pada Tuhan Yesus. Kadang-kadang orang terpusat pikirannya pada satu hal, gak mikir yang lain lagi. Begitu datanglah, oh ya sudah jalan di atas air. Gak sadar dia. Buktinya ketika dirasa tiupan angin, baru terasa, tadi gak terasa apa-apa itu mungkin. Hilang sudah ingatnya kan tertuju pada Yesus. Bukan ini jelek loh ya. Kalau kita tertuju pada masalah, itu yang jelek. Tapi kalau kita tertuju pada Yesus, itu ada baik sekali, tertuju pada Tuhan. Contoh yang lain, Raja Hizkia. Waktu pesan Tuhan mengatakan, tinggalkan pesan pada keluargamu. Karena kamu tidak bakal sembuh, kamu pasti mati. Maka dia berdoa dan menghadap ke tembok. Bukan tembok itu ada ukirannya Tuhan Yesus, bukan. Supaya nggak kepikiran yang lain lagi. Memusatkan perhatiannya, memusatkan pikirannya kepada Tuhan. Dan nyatanya akhirnya sembuh dia. Mujizat terjadi. Maka dia pada waktu sudah begitu dan berlalu waktu, dia terpusat lagi. Mulai lihat kiri kanan. Ternyata, wah angin, tiupan angin dingin nih. Terus gimana aku ya? Oh di atas air ini. Waduh. Mulai pikiran manusia yang bekerja. Wah ini kan tidak mungkin. Maka takutlah ia. Dan takut itu musuh utama iman. Ia tenggelam. Untung dia berteriak, Tuhan tolonglah aku. Habis ada jalan lain. Masa bilang hantu tolonglah aku, ya nggak mungkin. Tuhan tolonglah aku.
Dan Yesus dengan penuh kemurahan mengulurkan tangan, bukan rasain lu, kapok lu ya, bukan. Kalau mungkin guru ngomong gitu, rasain lu murid bandel, kapok lu. Tapi Tuhan guru yang baik sekali. Amin. Ia mengulurkan tangannya, menggandeng berkata, nah ini perhatikan kata Tuhan. Bukti dari omongan saya tadi itu. Hai orang yang kurang percaya. Kalau kurang percaya, percaya itu kecil apa enggak di mata Tuhan? Imannya kecil atau besar? Kecil kan? Jadi jangan terus mentang-mentang imanku enggak perlu besar. Kalau imanku enggak perlu besar, kenapa Tuhan bilang orang kurang percaya? Berarti imanmu kecil. Berarti kurang besar kan kalau itu. Dan kenapa jadi kurang besar? Walaupun sebelumnya itu sudah mengalami banyak mujizat, menyaksikan sendiri, bahkan terlibat sendiri bersama Tuhan. Mengapa engkau bimbang? Makanya ada lagu, jangan bimbang dan ragu. Karena bimbang ragu ini mematikan iman kita, merontokkan iman kita. Amin. Jadi ini pelajaran dari cerita ini kayaknya cerita sederhana, tapi banyak yang bisa kita pelajari. Kita ambil teladan di sini. Jangan asal ngikuti perasaan kita sebagai manusia belaka. Kalau kita ngikuti hanya perasaan kita sebagai manusia normal, ya udah habis lah. Tapi justru kita jadi manusia yang percaya kepada Tuhan. Manusia beriman. Amin. Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Berarti apa? Mujizat terjadi lagi. Jangan lupa lagi Petrus. Lupa terus para murid ini. Jangan sampai. Buktinya apa? Ya saya bilang tadi. Buktinya mereka tidak percaya Yesus bangkit. Kalau ada mau tahu baca aja Alkitab. Mereka lari kuburan buktikan katanya. Itu artinya tidak percaya sebelum terbukti. Maka Tuhan berkata termasuk pada Thomas. Berbahagialah orang yang percaya walaupun tidak melihat. Artinya tidak usah membuktikan tapi percaya. Mau saudara? Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya tidak panjang-panjangkan. Mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri dengan menaikkan sebuah lagu pujian. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Sekali lagi. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Yesus akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selama. Ku bersyukur. Ku bersyukur buat kasih-Mu yang tak pernah berubah. Ku bersyukur buat kebaikan-Mu sekarang dan selamanya. Sekarang dan selamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Sekarang dan selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Ora makala rabala rabala rabala. Haleluya. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Kalau ada di antara Bapak Ibu sudah mengalami lamar air itu menimpa kehidupanmu, berdoa kepada Tuhan, minta kepadanya. Jangan dikuasai bimbang dan rasa takut. Tak
Tuhan, teguhkan iman kami Tuhan, agar tidak tergoyahkan oleh takut dan bimbang apabila masalah menimpa. Masalah boleh datang, tapi Engkau tetap ada Tuhan. Dan Engkau berjalan di atas air masalah itu. Dan Petrus pun sudah bisa berjalan di atas air. Kami pun ingin berjalan di atas air Tuhan, bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, Roh Kudus urapi kami semua. Di dalam nama Yesus Engkau menjamah kami. Haleluya. Amin. Tetap berdiri, angkat dua tanganmu, kita terima berkat Tuhan. Kembalilah ke tempatmu masing-masing dengan berkat terbaik dari Allah Bapa di sorga. Dengan kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Juga dengan persekutuan, pertolongan, penghiburan, kekuatan, terutama urapan yang penuh dari Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai sepanjang tahun ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan sama katakan amin. Tuhan berkati. Sampai jumpa. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah. Sepanjang hidupku sungguh nyata menyertamu, maka ku persembahkan yang terbaik, hanya yang terbaik.
sebagai